Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya. Kita belajar lagi fisika untuk hari ini. Materi hari ini adalah dinamika rotasi yang kita khususkan pada subbabnya, yaitu yang B tentang energi kinetik rotasi. Jadi setelah kita pelajari yang A tentang bagaimana torsi, momen inersia dan seterusnya, marilah kita lanjutkan ke materi energi kinetik rotasi. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Energi kinetik rotasi adalah bentuk energi yang muncul atau menyertai pada gerak rotasi. Sebelumnya kita kenal energi kinetik juga pada gerak lurus atau gerak translasi yang mungkin kalian kenal dengan persamaan EK yang dulu ya. EK gerak lurus, EK translasi, mungkin masih ingat. Nah, ini yaitu adalah sama dengan setengah mv kuadrat. Lalu untuk gerak rotasi tentunya akan ada perubahan karena bentuk dari besaran-besarannya mengikuti dari dinamika rotasi ini. Sehingga persamaannya seperti yang terlihat di sini, EK rotasi sama dengan setengah I, yaitu momen inersia, dengan omega kuadrat. Mungkin kalau sekilas kita lihat bentuknya mirip ya. Jadi ini seperti analogi saja. Jadi M-nya analoginya adalah I di gerak rotasi, dan V kecepatan di gerak rotasi jadi omega kuadrat. Saya pikir ini masih mirip saja. Lalu apa pengaruh dari energi kinetik ini pada sebuah benda? Sebuah benda itu sebenarnya kalau bergerak rotasi itu muter pada tempatnya saja, ya kan? Ya, muter pada tempatnya saja. Tapi kan karena dia dikatakan energi kinetik, maka dia juga harus bergerak pindah tempat. Nah, di saat dia pindah tempat, berarti dia juga bergerak translasi. Sehingga di sini istilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebut benda itu melakukan penggelinding atau gerak yang dinamakan menggelinding, yaitu gabungan antara gerak lurus ya dengan gerak rotasi. Jadi di samping dia berpindah tempat secara translasi, tapi di samping itu juga dia bergerak berputar atau berotasi. Ya seperti roda gitu ya, roda sepeda itu kan atau mobil itu kan muter, berotasi juga, tapi dia juga pindah tempat sehingga terjadilah gerak translasi juga. Sehingga gabungannya namanya gerak menggelinding. Lah menggelinding itu energi kinetiknya berarti jumlah dari keduanya tadi, EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Nah, seperti ini. Jadi kita gabung jadilah setengah mv kuadrat untuk gerak lurus translasi dan setengah I omega kuadrat untuk gerak rotasi. Lalu untuk menyederhanakan, ini kita buat sebuah EK baru yang mana ini merupakan gabungan dari keduanya. Biar nanti kita ingat kalau geraknya menggelinding, energi kinetiknya langsung pakai persamaan yang lebih sederhana. Coba kita sederhanakan ya. Jadi yang depan setengah mv kuadrat miliknya gerak translasi saya biarin. Lalu untuk yang rotasi saya rubah menjadi bentuk-bentuk yang kita kenal, yaitu I, di mana I adalah ya m r kuadrat, ya kan? Kita rubah jadi itu. Lalu omega sendiri itu adalah V, ya kan? Ada V-nya di situ, yaitu V per R. Dan di sini kuadrat, maka ini juga saya kuadratkan kedua-duanya. Ada yang terlupa di sini, I itu kan benda tegar. Lah benda tegar kan ada konstantanya. Coba saya input K di sini. Ya, ini. Ada K mr kuadrat. Oke, saya masukkan di situ ya. Sebagai efek merubah I, karena nanti I itu masing-masing benda berbeda-beda nilai konstanta K-nya, ya. Lalu kita coba cek di sini, ternyata R-nya bisa saya coret. Saya hilangkan, betul nggak? Iya. Terus di sini kamu lihat di sini ada faktor yang sama di antara setengah mv kuadrat yang sini dan yang sini. Coba dilihat, ya kan sama ya. Lalu kalau gitu saya keluarin aja deh. Setengah mv kuadrat
dalam kurung ini kan sudah saya ambil sisa 1 tuh, ditambah yang sini sisa apa nih yang sebelum saya ambil, setengah sudah, M sudah, V kuadrat sudah, sisa K nya saja. Nah ini dia, inilah gerak energi kinetik ya, persamaan energi kinetik benda yang menggelinding, yaitu ada gabungan translasi dan rotasi. Namun kalau ingin sederhana tinggal dijadikan seperti ini. Ini lebih sederhana karena mirip dengan energi kinetik translasi biasa, setengah mv kuadrat, namun ada faktor, nah ini ya, dalam kurung ini, yaitu 1 plus K ini tadi. Oke, nanti akan kita coba gunakan dalam beberapa soal. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, langsung ke contoh soal ya. Sebuah silinder pejal, ini soal nomor 1, memiliki momen inersianya adalah ini, setengah mv kuadrat ya. Ingat ya, silinder pejal, berarti setengah ini nilainya adalah K-nya. Menggelinding, nah ini keterangannya, menggelinding tuh ya. Jadi syarat-syaratnya tadi bisa dipakai. Dalam suatu bidang datar dengan kelajuan pusat masanya, oh ternyata punya V. Dengan massa silinder pejalnya tadi adalah M. Ya, tentukanlah energi translasi, rotasi, dan energi kinetik totalnya saja. Langsung ya. Jadi ada 3 nih pertanyaan nih. Kita cari EK translasi, lalu EK rotasi, dan energi kinetik total atau EK kita aja ya, nggak apa-apa, untuk benda menggelinding. Mungkin kalau translasi bisa tahu sendiri ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau ini langsung aja ya, EK sama dengan EK rotasi ya, ini T, ini R gitu aja deh. Ini nanti nilainya adalah setengah dari I omega kuadrat. Nah kalau yang ini EK doang aja ya, yaitu setengah mv kuadrat, nah dikalikan 1 plus K yang tadi. Nah ini kita coba input angkanya masing-masing, maka dapatlah ini setengah masanya tadi, oke 2 ya, kalikan V nya 5 kuadrat, kita coret jadilah 5 kuadrat doang, yaitu 25 joule. Ketemu nih. EK rotasinya berarti adalah sama dengan setengah. Nah I nya ini kan belum kita hitung. Oh sudah ada persamaannya langsung ya, tapi tetap kita hitung karena belum tersedia langsung ya. Jadi setengah kalikan masanya tetap, yaitu 2 kg ya. R nya jadi jari-jarinya ya, jari-jarinya kalau nggak ada tulis aja lagi R kuadrat, lalu omega ini juga nggak ada, kita ganti dengan kayak tadi ya, V kuadrat. Oh V nya ada ya, yaitu 5 ya, ganti V kuadrat per R kuadrat. Nah gini, lalu bisa kita coret R nya tadi yang nggak ada, sehingga di sini bisa saya hapus atau saya hilangkan, coret. Nah sehingga jadi setengah kali 5 kuadrat yaitu 25, sehingga setengahnya dari 25 yaitu 12,5 joule. Ini untuk yang rotasi. Sebenarnya untuk ini kita totalnya, jadi EK itu bisa dicari sebenarnya, tinggal jumlah aja kan ya. Ini tadi 25 ditambah dengan 12,5 joule, sehingga ini jadi ini juga joule ya, sama dengan 37,5 joule. Hasilnya untuk yang ini sudah kita cari dari 2 ini bisa. Namun kalau nanti yang dicari langsung energi kinetik total kan lama tuh, kalau kita langsung mencari masing-masing mencari ini kan jadinya lama. Nah kalau hanya mencari 37,5 biar cepat, sebenarnya pakai yang ini langsung kalau ada pertanyaan itu ya. Jadi setengah masanya kita tahu adalah 2, V nya tadi adalah berapa tadi? 5 ya, 5 kuadrat ini ya 25 di sini, lalu 1 plus K, 1 plus K nya kan di sini setengah. Nah ini 1/2, lalu bisa saya coret 25 kali ya kan, ini 2/2 ya, satunya kita rubah jadi 2/2, 2/2 berarti 3/2.
Nah gini, nah ini jadinya. Lalu kalau pengen mencari hasilnya berarti tinggal dikalikan 3, 25 nya jadi 75, 75 dibagi 2 tuh sama ya. Ya kan? 37,5 joule. Tuh hasilnya sinkron ya, sama saja. Jadi ini bukan trik, namun ya tergantung keperluan soalnya aja ya. Nanti pilih yang mana tergantung permintaan soalnya. Kita lanjut soal yang kedua. Oke. Contoh soal nomor 2 adalah sebuah bola pejal I dengan nilai 2/5. Jadi kalau bola ingat K-nya 2/5. Menggelinding, tuh keterangannya menggelinding lagi. Dari suatu ketinggian H, nah kita nggak tahu ya nilainya H gitu doang. Bidang miring, lah ini bidang miring kasar. Menggelinding bidang miring dan kasar. Kalau bidang miring tentunya ini ada sedikit perbedaan ya. Mungkin dia akan bergerak menggelinding sendiri tanpa harus diberi gaya ya, karena bidang miring kan kalau dia dari atas otomatis dia bisa turun sendiri karena gravitasi. Tentukanlah kecepatan bola pejal pada dasar bidang miring. Ini mencari V. Dan tentukan pula percepatan. Soalnya ada 2 nih, Rek. Nah, mencari A gitu ya. Oke, jika nanti kemiringannya adalah theta sudutnya. Baik, kita simulasikan dulu bagaimana bidang miring yang dimaksud ini. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini. Saya asumsikan seperti ini, ada benda di sini. Nanti dia akan turun, ya kan? Karena efek gravitasi, karena juga bidangnya miring di suatu tempat yang di sini. Nanti ini di ujungnya ya, ujungnya. Anggap aja ini posisi nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Nah, nanti dia akan melanjutkan perjalanannya, mungkin dia lurus ke sana. Ini ada V1, ini ada V2. Tadi di keterangan soalnya tidak diketahui V2-nya ini. Tapi kalau kita logikakan, semua benda kalau dia, apalagi bola nih ya, bola dia taruh di puncak suatu bidang miring, dilepaskan apa yang terjadi kan gitu, tanpa harus didorong loh, dilepaskan aja. Iya, tetap bergerak jatuh kan ke bawah kan. Nah, lalu ini saya asumsikan aja ya di sini berarti V2-nya sama dengan 0. Tidak ada kecepatan awalnya. Tapi dia bisa turun sendiri tetap ya. Lalu ini ketinggiannya H loh. Nah, ini kan. Nah, gini, lalu ini kasar sehingga dia tanpa slip, jadi tetap berputar atau berotasi. Jadi ciri-ciri dari benda menggelinding itu nggak boleh slip ya, nggak boleh slip, tanpa slip nggak boleh slip. Kalau slip itu kan dia itu tidak mengenai aspalnya atau tidak mengenai jalannya ya. Kalau di sini pada bidang miring ini dia hanya muter sendiri, namanya slip kan gitu. Nah, jadi otomatis dia tetap muter ya, muter dan mengenai rutenya atau jalannya. Lalu untuk kali ini suruh mencari dulu kecepatan bola pejal pada dasar. Kalau berarti sini yang kita cari ya, V1 ini. Berarti ini kita mencari V1. Karena nanti dia adalah bergerak, ada perubahan kecepatan, V2 V1 kecepatannya nggak sama, berarti ada yang namanya percepatan. Itu kita cari juga nanti ya. Lalu sudutnya di sini kan theta nih. Nah, setelah kalian mengetahui ini, maka ini bisa kita analisis menggunakan energi kinetik rotasi, yaitu kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Mungkin semuanya masih ingat ya. Langsung aja EM aja deh ya, energi mekanik dari awal nih ya, di titik 2 sama dengan energi mekanik di titik pertama ya kan. Ini materi kelas 1 dulu ada ini. Lalu di sini komponennya apa aja? Ya, EM itu ya berarti EP plus EK. Nah, ini juga sama EP plus EK. Namun indeksnya kita perjelas EP1, di sini 2 ya, 2 ya. Sini 1, ini 1. Nah, ini. Kita lihat komponennya. Ingat, potensial itu karena ketinggian, kalau kinetik itu karena kecepatan ya. Kita lihat EP2 berarti di sini ada nggak ketinggiannya? Ada, berarti ini nggak 0. EK2 karena V2-nya 0, maka di sini nilainya 0 ya. Jadi di sini ada tuh EP2-nya, tapi dijumlah dengan 0 karena tidak ada
V-nya. EP1 punya nggak ketinggian di sini nih? Oh ternyata tidak, karena sudah di dasar, ya kan? Maka tidak punya ketinggian, lalu EP-nya otomatis 0. Ditambah dengan EK. EK di sini apa? Karena dia menggelinding. Kalau dia menggelinding berarti EK menggelinding itu ya apa namanya? Gabungan translasi dan rotasi, ya kan? Ya, jadi ini EK menggelinding di sini nanti yang kita gunakan. Berarti di sini kalau saya jabarkan persamaannya, EP kan rumusnya M kali G kali H. H di sini tadi ya, sama dengan 0 ditambah ini. Nah, ini kan tadi jabaran. Ada EK translasi dan rotasi. Jadi dua-duanya. Nah, kita gabung aja rumus yang kita tahu tadi, yaitu setengah M V kuadrat, namun ada tambahan 1 plus K. Nah, kita gunakan gini aja biar cepat. Kita lihat kanan kiri kok ada M-nya ya. Boleh nih kita coret halal ya. Oke. Lalu otomatis kalau saya kembalikan ke sini, maka kita pindah ruas ya. Jadi 2 kali G kali H, ya yang bawah ini kan 2 nih. Nah, sama dengan ini V kuadrat. Lalu 1 plus K-nya saya turunkan ke bawah sebelah kiri, jadi 1 plus K. Nah, ini adalah kecepatan kuadrat di dasar bidang miring seperti ini. Lalu K-nya nanti bisa kita input, jadikan 2/5 gitu kan ya. Nah, kalau mau mencari V biar enak, nanti kita buat rumus yang general ya. V berarti sama dengan akar ya, ini 2GH. Nah, dibagi dengan 1 plus K. Nah, kayak gini nih. Lalu ya ini persamaannya untuk generalnya. Nanti semua benda tegarnya silahkan bisa pakai ini, namun K-nya untuk soal ini kan mintanya 2/5 ya, bola pecar. Coba kita hitung apakah benar. Bisa kita input ya, langsung V sama dengan 2 kali G. G nya juga nggak ditentuin, biarin G gitu aja. H nya juga biarin seperti biasa, dibagi 1 plus, nah K nya kita ganti tuh, jadi 2/5. Nah, akhirnya sama aja dengan berapa nih? Akar dari, ini ganti penyebutnya biar sama kayak sini ya, 5/5, jadi kan 7/5. Ya, 7/5, 7/5, 5-nya saya naikkan ke atas ya. Jadi 5 kali 2 jadi 10 kali G kali H. Jadi kan ini tadi 7/5 kan, 5-nya naik berarti kan sisa 7. Nah, inilah kecepatan di dasar bidang miring pada soal ini tadi. Masih ada satu pertanyaan lagi tentang percepatannya, ini kita belum dapat ya. Percepatan kita hitung di slide lanjutannya ya. Untuk percepatan, karena dia itu mengalami perubahan kecepatan, maka percepatan ini bisa kita hitung pakai persamaan GLBB, nggak apa-apa. Yaitu persamaan GLBB, masih ingat ya? Ya, yang rumus mana ini? Terserah, yang penting ada A-nya. Ya kan, ada percepatannya dan ada perubahan kecepatannya. Nah, tapi nggak ada waktunya. Nah, kita gunakan yang rumus nomor 3 aja ya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S gitu ya. Nah, lalu karena VT kuadrat, VT itu kan akhir ya, 0 itu kan awal. Jadi kalau di gambar kita tadi, saya kembaliin sedikit. Ini kan awalnya di sini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Ya kan? Nah, lalu maka VT ini adalah yang V1. Kalau direduksi pakai persamaan tadi ya, ini ya. Ini berarti V1 kuadrat, ini adalah V2 kuadrat plus 2 kalikan A kalikan S. Lalu S ini apa? S itu jarak tempuhnya untuk merubah kecepatan V1 jadi V2 atau V2 jadi V1. Kita lihat tadi di gambar. Sedikit saya, berarti S itu yang mana? Jadi sini sampai sini. Nah, inilah namanya S.
Berarti kan kalau di gambar ini berarti S-nya adalah iya sisi miring. Nah, kalau sisi miring dengan sudut theta, kita bisa menggunakan persamaan sinus dengan nanti melibatkan hanya ini. Jadi kalau boleh ditulis di sini kan sin theta sama dengan apa? Ya, depannya dibagi miringnya ya. H per S. Sehingga S sama dengan apa? Iya, H per sin theta. Nah, gini. Oke, S sama dengan H per sin theta ya. Nah, lalu kita rubah di sini semuanya. V1 tadi adalah kecepatan di bawah yang sudah kita hitung tadi, nilainya adalah kalau di sini masih ada kuadratnya ya, berarti akarnya hilang ya. Jadi 10 kali G kali H dibagi dengan 7 ya. 7. Nah, ini tadi hasilnya yang di sini tadi. Nah, ini ya, tapi masih kuadrat sehingga akarnya hilang. Lalu V2. Nah, V2 kan tadi 0 di atas tadi ya. Ya udah kalau gitu ini kita hilangin aja 0 plus 2 kali A yang kita cari lah, S-nya kamu ganti dengan H per sin theta. Nah, nih. Lalu tinggal kamu oper kanan kiri ya, ini nanti dapat sudah. Ya, langsung ya. Oh, H dan H-nya nih ada ini ya. Nah, ini bisa dicoret loh. Sehingga kalau boleh saya jadikan 10 kali G kali ya, ini kan apa namanya sin theta di sini. Nah, gini sin theta sama dengan A, 2-nya pindah sekalian sini ya. Per 2 kali itu 7. Sehingga A di sini kalau pengen ini tadi tidak dimasukkan ya, A ini berarti nilainya bisa coret ya, ini ya, bisa. Ini berarti adalah 5. Sehingga A sama dengan, nah ini hasilnya berapa ini? 5 per 7 kali G sin theta. Lalu ini udah hasilnya ya, sudah ketemu ya. Lalu kalau di sini muncul 5 per 7 ya. Saya curiga sesuatu nih. Kita lihat ya sebelumnya ya. Saya kok tadi lihat 5 per 7 itu di mana? Oh, ini tadi ya. Atau 7 per 5 tadi ya. Ini ya di sini ya. 1 plus 2 per 5. Ini kan jadinya berapa? 7 per 5. Nah, ya kan 7 per 5. Berarti ini kalau boleh saya rubah supaya general, nanti untuk benda apapun boleh. Supaya ini jadi 7 per 5. Jadi gimana ini? Berarti untuk mencari A itu secara general adalah, nah ini G kali sin theta. Nah ini berarti kan harus dibalik, taruh aja bawah. Nah jadilah 1 plus K. Nah ini kan K nya tadi 2 per 5 kan. Nah ini 2 per 5, 2 per 5, sehingga 5 per 5 tambah 2 per 5 jadinya 7 per 5. Nanti kalau dibalik 5 nya naik ke atas jadilah seperti ini. Nah inilah persamaan general untuk mencari A atau percepatan untuk menggelinding pada bidang miring dan kasar atau tanpa selip. Syaratnya adalah, nah ini tadi salah satu, dengan catatan ini ya, salah satu ya kecepatan, nah, yang ini VT atau V1 V2 adalah bernilai 0. Ini salah satu kecepatan. Nanti boleh pakai ini. Kalau ininya 0 maka ini boleh berlaku. Kalau enggak 0 ini enggak bisa dipakai ini. Sama halnya dengan yang tadi, yang V ini persamaan ini juga gitu syaratnya. Salah satu, nah ya, salah satu V sama dengan 0. Ini syaratnya harus diketahui untuk menggunakan persamaan ini. Tadi kan 0-nya di atas kan ya, V2-nya yang 0. Maka boleh pakai ini kalian nanti, sehingga nggak usah lewat cara yang sini nggak usah lewat sini lagi, nggak apa-apa, langsung aja pakai ini nggak apa-apa. Oke, itu nomor 2 sudah terjawab dua-duanya, V-nya ketemu, A-nya juga ketemu, ini tadi hasilnya. Lalu contoh terakhir, nah ini ada soal nomor 3.
Bendanya berbentuk silinder nih. Nah, sengaja saya gonta-ganti supaya kita lebih sering menggunakan benda tegar dengan berbeda-beda nilai K-nya ya. Di sini nilai K-nya 1. Karena nggak ada kan. Nah, nilai K-nya 1. Bergerak menggelinding. Nah, ini tanpa selip ya, tergelincir mendaki bidang miring kasar sama kayak tadi. Oh, ini ada V-nya. Lalu bidang miring itu punya sudut theta. Nah, punya tangan nilainya 0,75. Langsung saja saya jabarkan. Karena tangan theta nilainya 75/100, boleh ya, karena 75/100 kan juga sama 0,75. Nah, ini kalau saya sederhanakan apa jadinya? Oh iya, 3/4. Lalu berapa nilai sinnya? Ada yang tahu ya? Nah, sin theta kalau 3/4 berarti kan jadinya iya 3/5. Nanti cosnya bila diperlukan jadilah 4/5. Ini penting kita lakukan biar tahu maksudnya soal nanti apa. Jadi kamu jabarkan terlebih dahulu, silahkan. G-nya ini silahkan, nggak apa-apa. Ini saya pikir udah banyak yang sudah hafal. Dan kecepatan benda itu berkurang menjadi. Kalau berkurang menjadi berarti ini tadi saya namakan V1, ini saya namakan V2 gitu ya. Nah, jadi awal ini akhir. Maka jarak pada bidang miring ini yang ditempuh adalah berapa? Jarak pada bidang miring berarti ini bukan H, bukan ketinggian, tapi S yang ditanyakan. Nah, berarti ini masih kayak soal nomor 2 tadi ya, contoh soal nomor 2 tadi ya. Nah, silahkan. Tapi ingat, ini tadi ada syarat yang ternyata tidak bisa kita gunakan rumus nomor 2 tadi. Karena apa? Karena kecepatannya tidak ada yang 0. V1, V2 nilainya kedua-duanya ada. Lalu dengan analisis yang kayak sana tadi, saya sebenarnya sudah punya rumusnya biar cepat. Ini ada. Jadi kamu nanti boleh silakan proses kayak yang tadi kalau pengen cara yang lebih detail. Namun saya hanya merubah sedikit dari rumus yang nomor 2 tadi, yaitu seperti ini. V1 atau di sini saya namakan V2 lah, nggak apa-apa, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini jadi V kuadrat ini ya sama dengan, nah ini 2 kali G kali. Nah, kalau V2 sama V1 nya beda, maka H1 sama H2 nya juga berbeda. Kita hitung selisihnya nanti. Nah, gini. Nah, 1 plus K. Saya pikir ini masih mirip dengan yang tadi, cuma saya modifikasi. Caranya juga sama sebenarnya dari yang tadi, sehingga ketemu persamaan seperti ini. Nah, jadi kayak gini nih ya. Nah, jadi V kuadrat sama dengan 2GH per 1 plus K kalau yang tadi. Sekarang saya modifikasi seperti ini. V2 nya 5, berarti kan 25 tuh kuadratnya maksud saya. V1 nya 10, kuadratin jadi 100. 2 kali G. G nya kan 10 ada di situ ya. Nah, lalu H1 nya kan mendaki ya. Karena dia mendaki, karena dia kalau mendaki itu artinya apa berarti? Dari bawah kan, ya, naik kan ya. Nah, kalau dari bawah berarti kan dia tidak punya ketinggian. Jadi ini adalah nilainya 0. Min H2. H2 tadi anggap aja ya H gitu aja boleh, itu silahkan. Nah, gini kan ya. Lalu dibagi dengan ini 1 plus K. K-nya tadi nilainya juga 1. Lalu H-nya tadi ini berapa ya? Kalau kita lihat di sini persamaannya. Nah, ini sin theta kan sama dengan sin demi depan dibagi miring. Depannya sudut theta tadi kan, depan itu kan H. Nah, ini tuh H sebenarnya. Nah, sama dengan dibagi dengan S. Miringnya kan tadi S kan. Nah, ini S. Jadi sin theta itu sama dengan 3/5 sama dengan H per S juga kalau di bidang miring tadi itu. Sehingga nanti bila boleh kamu masukkan langsung sudah ketemu ini sebenarnya. Ya. Oke, saya biarin dulu biar ketemu H-nya dulu deh ya. Ini nanti aja ngitungnya ke situ, nyari S-nya. Berarti ini min 75, oke. 25 kurangi 100 kan ya. Nah, ini kan masih ada min-nya ini. 0 kurangi min kan min H kalikan 20 ya. Min 2 kali 10 kali
H dibagi bawahnya 2O bisa dicoret nih. Lalu min juga bisa hilang, coret juga ya. Nah, bisa coret sekalian. Jadilah 75/10 atau 7,5 meter. Nah, ini hanya. Lalu untuk mencari S-nya, karena pertanyaannya S itu sama dengan di sini kan? Atau ya langsung saya gunakan di sini. Jadi 3/5 itu sama dengan H per S loh. Nah, sehingga kalau saya kalikan silang, S sama dengan apa? Iya, H kali 5 dibagi 3, dimana H-nya 7,5 kalikan 5 dibagi dengan 3. Ya, 7,5 kalikan 5 dibagi 3. Nah, ada yang tahu 7,5 dibagi 3 kan dapat tuh, yaitu 2,5. 2,5 kali 5 nilainya 12,5 meter. Oh, ini adalah nilai S-nya. Dan jawabannya 12,5. Jawabannya di sini adalah yang A. Ada di sini jawabannya. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh soal nomor 3. Jadi kita memodifikasi ya. Karena tadi ada syaratnya yang tidak kita penuhi untuk soal ini, yaitu dimana tidak memiliki salah satu kecepatan harus nilainya 0. Tadi nggak ada. Jadi rumus yang nomor 2 tadi saya nggak bisa pakai. Lalu solusinya saya berikan yang ini nih ya. Oke, saya dapat 3 soal ya contohnya. Lalu kita beralih ke besaran lain yang menyertai energi. Kalau biasanya kita kenal dengan yang namanya energi, itu punya hukum kekekalan energi, ya kan, tadi kita sudah gunakan. Lalu di momentum juga ada loh, yaitu hukum kekekalan momentum. Kelas 1 juga sudah kita pelajari. Lalu berarti ini juga ada ya, momentum sudut di sini. Nah, momentum sudut ini analog loh, hampir mirip dengan momentum biasa atau momentum linear atau lurus ya. Dimana kalau kamu lihat di sini L sama dengan I kali omega. Dimana kalau dulu di momentum biasa kan P lambangnya. P sama dengan apa? M kali V-nya. M kan analoginya I, V analoginya omega. Ya udah, jadilah seperti ini. Nah, ini analognya seperti itu. Nah, sehingga ini kalau dijabarkan maka jadinya seperti ini kan ya. Kan I kan kita nggak tahu kan, ada K lah ya, di sini ada nilai K-nya. K M R kuadrat itu miliknya I. Kalau bendanya benda tegar. Kalikan omega kan V per R. Sehingga ini coret-coret jadilah K M R kalikan dengan V. Ini R-nya ini jari-jarinya ya tadi ya. Lalu di sini kok muncul K? Ya, karena ini adalah untuk benda tegar. Maksud saya benda-benda yang memiliki nilai K tidak sama dengan 1. Lalu kalau dia hanya sebagai sebuah benda atau partikel kecil, bukan benda ya, nanti partikel kecil, maka nilai K-nya kan dianggap 1. Nah, maka nilainya jadilah seperti ini saja persamaannya. MRV untuk momentum sudutnya lambangnya L ya, seperti ini. Oke, ini analoginya langsung aja. Nah, ini tadi formulasi hukum kekekalan momentum sudut tadi yang saya singgung tadi. Jadi ada juga energi kekekalannya itu bagaimana, sekarang juga ada momentum kekekalannya gimana. Nah, ini kita dapatkan. Jadi karena kekal maka momentum sebelum L1 ini dengan L2 harus juga sama. Karena L itu rumusnya I kalikan omega, maka ini juga I kalikan omega. Maaf, tinggal ngasih indeksnya saja ya. Tinggal ngasih indeksnya saja 1, omega 1, I2, omega 2. Nah, kasusnya itu kayak gini nih. Ada seseorang yang berputar pada sebuah kursi putar yang berdiri. Pertama dia itu menggunakan posisi tangan terlentang, sehingga ini R1 ya. Lalu dengan posisi yang berbeda, ini pusatnya di sini ya, saya namakan. Nah, posisi yang berbeda, nah ini kita namakan R2. R1 dan R2 kan nggak sama, ya kan? Apa pengaruhnya? Ya I-nya, karena di dalam jari-jari ini mengandung analog yang bukan analog, apa namanya? Yang terkait dengan
masanya, jadi momen inersianya. Dimana kalau kita ketahui I kan sama dengan M R kuadrat gitu kan, sehingga kalau di sini jari-jarinya berubah maka nilai I-nya berubah, ya kan, karena sebanding tuh ya. Nah, maka kalau R-nya besar maka I-nya juga ikut besar, R-nya kecil maka I-nya juga ikut kecil gitu kan. Lalu untuk dengan keterangan V-nya bagaimana? V kan sama dengan omega kali R. Berarti omega sama R ini berbanding terbalik kan? Karena dalam satu ruas ini perkalian. Kalau R-nya besar maka V-nya kecil. R-nya kecil maka omeganya jadi besar. Nah gitu hubungannya nih. Berarti otomatis mereka ini sebenarnya memiliki perbedaan ya. Ini omega 1, ini omega 2. Kira-kira dari kondisi kayak gini nih menurut kalian cepat mana ini? Putarannya tangan terlentang dengan putaran tangan ditutup seperti ini. Iya, lebih cepat yang ini ya. Jadi omega 2 akan lebih besar daripada omega 1. Karena apa? Karena jari-jarinya lebih kecil. Ini tadi penjelasannya. Namun untuk kayak gini ini, posisi kayak gini ini, bagaimana nilai I-nya? I-nya sebaliknya justru malah lebih besar yang I1 karena R-nya itu sebanding dengan I. Kalau jari-jarinya diperbesar maka dia akan ikut besar I-nya. Lalu di sini berarti di sini I2 itu lebih kecil daripada I1 karena I2 itu jari-jarinya lebih kecil. Nah gini ya, jadi ini konteks besarannya nanti ini akan dibuktikan oleh persamaan hukum kekekalan momentum yang ini. Baik, langsung aja kita berikan pembuktiannya di contoh soal aja ya. Seorang penari balet. Nah, gambar kayak barusan hukum kekekalan momentum, ada orang yang tadi di atas kursi putar itu kayak penari balet ya. Itu berputar dengan tangannya terlentang. Nah, tangannya sepanjang 150 cm. Dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Jadi antara siku dengan siku itu 75 cm. Kalau yang tadi terlentang panjang tangannya itu keduanya kanan dan kiri adalah 150. Berarti ini masih kondisinya masih L ya. Ini masih L, ini L1. Sorry, bukan L besar ya, kita gunakan L kecil ya. Nanti takutnya ini jadi momentum. Padahal ini panjang biasa. Ini saya namakan L2 ya, L2. Nah ini kecepatan sudut yang pertama karena miliknya terlentang tadi, terentang tangannya tadi ya. Berarti ini omega yang pertama. Nah berapakah kecepatan sudut yang kedua, yang akhir? Nah, ini pertanyaannya. Nah ya udah langsung aja ya, kita gunakan L1 sama dengan L2. Berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I kita masukkan MR kuadrat ya, karena tidak diketahui, kita tidak diketahui penari balet ini tadi bentuk benda tegarnya apa. Karena manusia benda tegarnya ya anggap aja nilainya 1. Omega 1 ini berarti yang tadi ada ya, tulis aja lagi nggak apa-apa. I-nya bendanya sama ya, orangnya maksud saya, objeknya masih sama, yaitu penari balet, jadi masanya tetap sama. Nah namun ini R1 nya beda dengan R2 di sini. Oke, ini R2, ini omega 2. Berarti M nya bisa kita coret karena bendanya tidak mengalami perubahan massa ya. Massanya nggak berubah, inersianya yang berubah karena R nya berubah. R1 nya berapa? R1 ingat tadi di sini masih L1 L2 ya. Nah kalau gitu mencari R1 ya setengahnya dari L ya. Jadi ini L1 yaitu per 2, ini dikuadratin, ini juga dikuadratin, kalikan omega 1 sama dengan, nah ini gitu ya. Jadi L2 kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat kalikan omega 2. Bisa kita lihat ternyata ada yang sama, bisa kita coret. Nah gini kan ya. Lalu omega 1 nya kita masukkan angkanya boleh.
Jadi L1 tadi 150 ya, 150 cm kuadrat ya, kalikan 150. Nah, omega satunya berapa tadi? 10 ternyata, sama dengan ini L2 kuadrat, jadi 75 kali 75 kalikan omega 2 yang kalian cari. Nah, ini kan bisa dicoret kanan kiri. Ini coret dengan ini hasilnya 2. Ini coret dengan yang ini hasilnya juga 2 di sini. Sehingga 2 kali 2 kalikan 10 40. Omega 2 sama dengan 40 radian per sekon. Ini hasilnya. Sekarang coba kamu analisis. Omega 1-nya 10, omega 2-nya 40 ya. Omega 1-nya tadi 10 ya, ya. Nah, berarti artinya apa? Padahal ini dengan L1-nya nilainya 150 kan ya. Ya, cm. Ini L2-nya juga 75. Jadi apa keterangannya? Oh, dengan jari-jari atau panjang tangannya yang kalau lebih panjang itu malah lebih kecil omeganya. Nah, ini terbukti ya persamaan saya tadi ya. Berarti di sini R2-nya kan 37,5, yang ini berarti R1-nya adalah 75. Nah, ini jadi R-nya ini sama omeganya ini berbanding terbalik ya. Jadi semakin kecil jari-jarinya, kecepatan sudut putarnya dia lebih besar, gitu ya. Nah, ini terbukti untuk membuktikan yang persamaan saya tadi yang ini. Nah, ini tadi ya, dengan jari-jari mengecil maka omeganya jadi besar. Kita lanjutkan. Untuk yang contoh soal nomor 2, ini adalah soal tentang bagaimana sebuah mistar itu dengan panjang L-nya awalnya 1 meter, ini L ya, berporos pada titik pusat masanya terletak pada suatu bidang horizontal licin sehingga ia dapat berotasi secara bebas terhadap poros tersebut. Saya simulasikan mungkin gini ya, gini kayaknya ini. Nah, dia itu berada pada bidang datar atau horizontal seperti ini. Nah, ini mungkin nanti kalau dia berputar porosnya di sini nih, setengahnya dari panjangnya L tadi. Lalu ada sebuah partikel bermassa 20 gram itu mengenai salah satu ujung mistar ini. Misalkan kena yang atas ya, secara horizontal ya, ternyata dia secara horizontal. Jadi dia itu juga lurus juga. Nah, dengan kecepatan tadi berapa ya? 5 ini. 5 meter per sekon. Ini katakanlah ini adalah sebuah bendanya. Oh, mengenai sini nanti dia. Nah, berarti ini seakan-akan menjadi penyebab mistar ini akhirnya berputar. Nanti kan dia akhirnya ke sana. Nah, muter dengan jari-jari otomatis adalah setengah dari, iya, jadi jari-jarinya nanti adalah ini. R-nya ini setengah dari, iya, setengah dari L-nya. Nah, tadi berarti mulainya ada gerak rotasi itu setelah bendanya menempel, yaitu dengan kecepatan V tadi ini 5 meter per sekon ya. Lalu partikel menumbuk, ini keterangannya, dan menempel di ujung mistar. Oh, menempel berarti ini terus. Berarti otomatis sekarang momen inersianya berubah karena apa? Masanya batang ini, mistar ini sudah ketambahan benda atau partikel sehingga momen inersianya berubah. Nah, di sini ketahui inersianya gabungan partikel dan mistar itu adalah 0,02. Jadi ini adalah I ya, I setelah gabungan lah, I total gitu ya, I totalnya. Nah, sekarang ditanyakan kelajuan sudut awal mistar. Nah, berarti awalnya ini loh berapa? Mereka awalnya bergerak itu loh berapa? Nah, itu ya. Ini omeganya berapa? Langsung aja. Saya pikir ini jelas sekali. Saya bedakan aja ya di sini L sama L aksen. Nah, ini saya nggak ada 1, nggak ada 2, ini boleh aja kayak gini ya. Nah, satunya kasih aksen aja. L kalau nggak ada aksennya berarti sebelum, kalau L aksen sesudah. Sebelum dia berputar terus atau menempel, berarti kan ini penyebab berputarnya di sini ini dia. Berarti siapa? Ini ya, partikel tadi, yaitu I-nya partikel kalikan dengan omeganya partikel ya. Nah, ini I-nya total karena apa? Karena tadi dia berputar
partikelnya nempel ya, total dengan mistar ya, kalikan dengan omega aksen. Nah ini yang dicari ya, kecepatan sudut ini berputar tadi ini, jadi omega aksennya ini yang dicari ya. Lah I kan di sini ada partikelnya, miliknya partikel, sehingga saya ganti m r kuadrat. Ingat kalau partikel k nya nilai 1 sehingga saya hilangkan nggak apa-apa. Omega nilainya adalah v per r. Lalu ini bisa dicoret sisa 1 ya, r nya sama dengan I totalnya ada di situ nanti. Nah kalikan dengan omega aksen. M nya tadi ada nggak ya, M nya partikel masanya? Oh ada, ini M nya ya, 20 gram atau 20 kali 10 pangkat minus 3. Saya jadikan kilo ya, kalau di sini kilo, di sini kok gram, biar sama kilonya. Kalikan R nya, R itu setengah dari panjangnya 1 meter, berarti setengah aja ya langsung. Jadi R nya kan kalau L nya 1, R nya kan ketemu setengah ya. V nya ada tadi yaitu 5. Nah ini I totalnya ya gabungan tadi 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2, kalikan omega aksen yang kita cari. Nah ini kamu tinggal nyoret kalau bisa dicoret, maaf sebelumnya. Nah ini soal nomor 2 belum. Kita coret aja ya. Jadi di sini 2 sama 2 hilang. Oke. Ini kan 10, ini 10 min 3, hasilnya berapa? Min 2 ya. Tak coret dengan ini semuanya. Ini juga 10 min 2 soalnya, hilang. Oke. Berarti tinggal di sini omega aksen sama dengan 5 per 2 atau jadilah 2,5 radian per sekon. Nah, inilah hasilnya 2,5. Di sini jawabannya berarti adalah yang C ini tadi jawabannya. 2,50 boleh ya, nggak apa-apa, sama. Lalu berikutnya, sudah tugas ini, berarti selesai penjelasan saya ya. Nah ini untuk pertemuan minggu depan, sebelum saya bahas berikutnya, materi berikutnya, kalian bisa ngumpulin tugas saya ini. Nah ini sebagai latihan soal, silakan dicoba. Nomor 1 ini tentang bidang miring ya, jadi kayak tadi ini. Pertanyaannya adalah mencari panjang lintasan, berarti mencari S ya. Silakan kamu mencari S ini berapa. Ini bahkan mirip dengan soal saya tadi nih, tinggal ganti angkanya doang ini ya. Seperti contoh soal nomor 3 tadi ini ya ini. Lalu soal nomor 2 terakhir, yaitu adalah tentang momentum ya. Ini momentum sudut ini. Nah kamu nanti bisa perhatikan persamaan soalnya ini dengan contoh soal saya sebelumnya ya. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil dan semoga juga bermanfaat penjelasan saya. Silakan komen nanti kalau ada pertanyaan. Oke, saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.